tempat ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Ketua TKI Masjid Bapak Kiai Berhakiki, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda saya Al-Habib Muhammad Sakraf, dan juga Bapak Jenderal Mahasiswa beserta Ibu Hajah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini tiada lain dapat rahmat dari Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dapat satu hal yang bermanfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal. Masih semangat? Ini banyak perempuan yang datangnya, tapi yang laki tidak kalah semangat. Masih semangat?
syahrul Ramadan syahrus siyam. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang orang berpuasa. Wa syahrul mubarakah, bulan penuh keberkahan. Wa syahrus sa'adah, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka kita semua yang hadir dalam acara ini, umat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus bahagia datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan ini cuma dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, dan ini yang mengatakan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan bulan Rajab syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan suci Ramadan bulan umatnya Nabi. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, ialah sebuah momen, sebuah kesempatan yang diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau, dan kisah ini dikutip, dijelaskan juga oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang mengutip kisah ini. Dahulu Imam Hasan Al-Basri, beliau ketika itu di bulan suci Ramadan pergi ke suatu kampung, yang dimana di kampung tersebut banyak pemuda dan juga pemudi yang tertawa terbahak-bahak. Maka Imam Hasan Al-Basri sampai kepada pemuda tersebut. Beliau mengatakan, untuk apa kalian membuang-buang waktu seperti ini? Ini bulan adalah bulan yang mulia, kesempatan bagi orang yang pengen makin taat kepada Allah. Ini bulan makin taat kepada Allah. Kesempatan bagi orang yang penuh dengan maksiat, ini saatnya kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Nabi-Nya. Maka yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tiada lain, boleh kita ini semua ketawa-tawa, seru-seruan di bulan suci Ramadan boleh, tapi jangan sampai seru-seruannya kita di bulan suci Ramadan lebih banyak dibandingkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita haruslah apa aja ibadah? Sholat, puasa, berpuasa, baik, masih banyak lagi. Makanya di bulan ini, masya Allah, bulan pintunya rezeki juga. Kalau kita pengen tahu kenapa yang namanya bulan keberkahan, ada aja yang dalam rumah kita. Kita lihat kalau di rumah kita, biasanya kita punya orang tua. Saya punya orang tua, ibu saya biasanya menyiapkan makanan. Pergi keluar, pergi ke tempat pasar, tempat perlengkapan, beli makanan secukupnya cuma untuk 2 ataupun 3 menu. Tapi pas di rumah yang jadi bukan 2 atau 3 menu. Ada gorengan, ada lontong, ada makanan-makanan lain yang gak disangka sama kita. Dari mana rezekinya? Bulan keberkahan, bulan penuh kebaikan, ada aja Allah kasih rezeki. Makanya ini bulan luar biasa, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan fadilah. Salah satu fadilah bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh dengan keimanan, dengan penuh daripada keikhlasan, Allah ampuni daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semua termasuk. Amin. Lalu di antara hadis-hadis yang sahih juga dijelaskan bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan orang. Ini dengan baik-baik. Kita semua umat Nabi Muhammad punya cita-cita cuma satu. Kita pengen masuk surga Allah, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan kekasih Allah, berkumpul dengan orang-orang yang mulia.
wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sedang kelaparan. Dan yang terakhir, wasa'imina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama kita ada hasalul Quran, membaca Al-Quran. Ini pas momennya, malam peringatan malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan turun Al-Quran Al-Azim, petunjuk bagi umat Nabi Muhammad, sebaik-baiknya pedoman bagi umat Nabi Muhammad. Hidup kita tidak bakal ada arahnya kalau nggak ada Al-Quran. Hidup kita bakal sesat kalau nggak ada Al-Quran. Maka ini menjadi petunjuk bagi kita. Tadi Al-Quran, membaca Al-Quran, pendidikan pertama yang harus dididik oleh orang tua kita kepada anak, tiada lain adalah akhlakul karimah, lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata Nabi Muhammad, bukan kata manusia. Nabi Muhammad manusia betul, tapi Sayyidul Mursalin manusia pilihan. Bayangkan ini kata-kata khairukum, sebaik-baik di antara kalian, keluar dari ucapan manusia pilihannya Allah. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, itulah manusia sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maka Masya Allah, ketika bulan suci Ramadan, orang-orang tua kita dulu, salafun saleh, orang-orang saleh kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan mereka bahkan bisa hatam Al-Quran. Kalau kita mungkin dalam satu bulan suci Ramadan bisa hatam sekali kalau kita pengen. Apakah bisa lebih dari sekali? Bisa aja kalau kita yakin, kalau kita pengen, niatin untuk Allah, niatin untuk Rasulullah, bisa. Saya punya kakek Habib Almarhum Al-Mufradah Al-Rahman, dia telah meninggal dunia 2022. Beliau itu kalau datang bulan suci Ramadan, beliau itu dekatnya sama Al-Quran benar-benar dekat. Mau di bulan suci Ramadan, tidak di bulan suci Ramadan, beliau isi harinya dengan Al-Quran. Bayangin, saya yang melihat beliau sendiri, ba'da sholat zuhur, setelah sholat zuhur bacanya Al-Quran, ba'da sholat asar bacanya Al-Quran, ba'da sholat maghrib baca Al-Quran. Ini kalau habis sholat isya, habis sholat tarawih, sholat witir, beliau juga langsung membaca Al-Quran. Maka beliau diambil dari muridnya, katanya kalau dalam satu bulan suci Ramadan itu beliau bisa hatam Al-Quran berkali-kali, karena memang beliau bacanya benar-benar full. Sehari bisa berapa surat beliau itu. Makanya sebenarnya tidak bisa membaca Al-Quran dan menghatamkannya kalau kita benar-benar nih, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, wa hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini yang menjadi PR-nya umat Nabi Muhammad di zaman sekarang. Puasa, betul puasa, tapi lisannya enggak puasa. Lisannya masih berkata kasar, lisannya masih ngucapin hal yang enggak manfaat, lisannya suka ngomongin jorok. Ada anak-anak suka ngomong jorok di sini? Jangan-jangan anak muda itu gak boleh berkata kasar, gak boleh berkata jorok, gak boleh berkata kasar. Wahifdzul lisan, menjaga lisan, kata Nabi. Itu kata Nabi SAW, di antara umatku itu nanti ada mereka yang berpuasa, puasanya Masya Allah full, tapi yang mereka dapatkan itu cuma rasa lapar dan haus saja. Karena menurut ulama fikih itu orang kalau puasa berkata kasar, berkata hal yang tidak manfaat, itu puasanya tidak
bisa mengurangi pahala puasanya, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya sama aja nol puasanya. Yang ia dapetin cuma nahan lapar dan haus saja, tidak ada kualitas dalam puasa. Maka dalam kitab Fathul Qadi, kitab dasar fikih, itu daripada sunnah yang ketiga, kesunahan puasa, wa tarkul minal hujri minal kalam. Hindari ngomong-ngomong yang gak manfaat. Ini sunnah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi sunnah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat kemuliaan memberikan makan kepada orang yang mampu. Yang terakhir, berpuasa di bulan suci Ramadan. Empat ini bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi Ini ayat menunjukkan agar kalian menjadi orang yang
Maka kata Imam Ghazali, takwa itu terbagi menjadi dua. Kata Imam Ghazali, takwa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takwa wahir, artinya Anda sholat, tidak sholat, ibadah kita yang terlihat, zakat dan juga amal kebaikan yang lainnya, itu takwa wahir, takwa yang kelihatan. Tapi yang kedua ada yang namanya takwa batin. Hati kita juga jaga. Ibadah di dalam hati itu kayak gimana sih? Husnuzan sama Allah, prasangka baik sama Allah. Ini takwa batin. Pada ketika orang dia takwa Allah yang dijalankan puasa, ibadah-ibadah yang lain, tapi batinnya masih kotor, batinnya nggak ada takwa, itu bagaikan hewan yang pincang. Ya, dia itu hewan yang pincang. Artinya dia nggak bisa berdiri dengan sempurna. Karena ketika ada yang namanya takwa zahir, takwa batin harus diiringi dengan takwa zahir. Takwa zahir harus diiringi dengan takwa batin. Maka yang menjadi pertanyaan hadirin, sholatnya kita, ini kita puasa di bulan suci Ramadan, atau nanti setelah bulan suci Ramadan kita puasa sunnah Senin Kamis atau puasa-puasa yang lain. Apakah ibadah-ibadah itu yang kita lakukan selama ini itu sudah bisa menjadikan diri kita dicap sebagai orang yang bertakwa? Nah, ternyata ini kita puasa, ini kita sholat, ini kita zakat, ini belum menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ini semua kata ulama adalah proses usaha kita agar jadi orang yang bertakwa. Artinya kita nggak boleh sombong. Kalau kita udah ibadah 5 waktu, ditambah lagi yang dengan sunnahnya, sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lain, tahajudnya kita jalani, jangan sombong. Karena itu semua belum menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu semua proses kita akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya ayat yang tadi terakhir, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak lain, puasa adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah ilmu bagi kita. Ini semua adalah tarbiyah, ya. Adik-adik semua murid baik-baik. Apinya ditaruh dulu, ya. Bisa? Apa yang ditaruh dulu? Ini semua adalah pendidikan bulan suci Ramadan. Kemarin puasa, tapi puasa di bulan puasa ngaji nggak? Sholawat nggak? Setelah Ramadan masih pengen ngaji nggak? Artinya ini bulan bertambah, bulan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi remaja-remaja. Ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jangan sampai kita ibadah di bulan ini, bulan selanjutnya nanti bila setelah bulan suci Ramadan kita tidak lagi yang namanya ibadah kita. Jangan sampai. Makanya kita sama-sama istiqomah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita dikit lagi 10 hari lagi bertemu dengan yang namanya hari raya Idul. Nah ini malam, dikit lagi malam ganjil. Ya, 21 seterusnya itu siap-siap malam Lailatul siap. 1 hari aja kita dapat ketemu bulan suci Ramadan, itu pahalanya dilipat ganda. Jadi siap-siap. Maka mari sama-sama kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah tarbiyah, pendidikan. Setelah bulan suci Ramadan masih sama, kita nggak puasa, tapi ibadah tetap jalan. Maka kata ulama pepatah Arab mengatakan, laisa al-'aid bil-lubs al-jadid, walakin al-'aid al-iman al-jadid. Kata pepatah Arab, laisa al-'aid bil-lubs al-jadid, bukanlah yang namanya hari kemenangan, hari raya Id yang nanti kita ketemu itu adalah pakaian yang baru.
Jadi kata pepatah Arab begitu. Bukanlah hari raya Id ataupun hari kemenangan yang kita temui adalah pakaian yang baru. Walakin al-Id al-imanul jadid. Tetapi hari raya Id yang sesungguhnya, hari raya kemenangan yang sesungguhnya tiada lain adalah iman yang baru. Artinya makin taat sama Allah. Barangkali sebelum bulan ini kita banyak maksiat, ayo bulan depan, bulan ini kita tak usah maksiat sama Allah. Makin dekat sama Allah. Obat dari sekarang kepada Allah. Tubuh Allah taubatan nasuha. Sebaik-baiknya obat kepada Allah. Maka al-imanul jadid adalah kata Nabi SAW, beliau selalu daripada menyemangati pemuda dan juga pemudi. Jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Ada kalimat tauhid ini sangat kuat. Makanya kalau kita lupa, kalau kita lagi jalan banyakin baca la ilaha illallah. Ini kalimat kuat. Tidak Tuhan selain Allah. Jadi itu iman atau akhirul qawli. Maka ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita perangi bulan suci Ramadan. Makin semangat di bulan suci Ramadan. Di bulan ini nanti sebelum Lailatul Qadar, besok kita ketemu kumpul semua di masjid ya. Anak-anak muda siap kumpul di masjid. Siap kumpul di masjid. Muhammad. Saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi terakhir, mari sama-sama kita baca satu qasidah. Kita semua bergembira di bulan suci Ramadan.
waktu